Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nih anak saya udah berisik. Oke guys, kali ini kita saya lah. Ini ada servis ya, ada servisan dari customer. Ini tipenya Sherlock C16 ya. Oke, langsung gas dibuka dalamnya seperti ini ya. Ya kok gitu? Oke, nih proyektornya ya. Infonya dari customer, pas dinyalain itu warnanya dominan ke hijau apa biru gitu. Kalau feeling saya sih itu Polarisnya ya. Oke, ini saya coba lensanya geser ternyata nggak bisa. Pas cek-cek lagi di Google ternyata ini adalah otomatis ya, lensanya kebuka otomatis pas dinyalain. Oke, kita nyalain ya nanti ya. Oh ini proyektornya. Proyektornya ada lengkap ya, masih lengkap ya, colokan-colokan kabelnya semuanya dikirim ya. Nah ini kita coba ya, kita nyalakan. Ini udah saya colok ya. Nih coba kita nyalakan, nih saya nyalakan ya. Oh iya ya. Oke nih lihat di lensanya dia kebuka sendiri, keren banget ya. Ngebukanya kelihatan modern banget. Oke, dan ini kerusakannya ya. Ini proyektornya termasuk canggih ya nih, di Tino dia autofocus. Jadi lensanya itu lensa proyeksinya bergerak sendiri dia. Nih warnanya blur begini ya, dan dominan ke hijau. Oke, ini kerusakannya seperti ini. Nah ini autofocus ya dia tidak usah muter-muter lensanya, dia udah lensanya muter sendiri dia. Ada kayak kamera gitu di proyektornya buat nentuin titik fokusnya. Oke nih kerusakannya seperti, langsung saya bongkar dah kalau gitu, langsung bongkar. Oke, kita buka dulu ya. Nah, pas saya buka ternyata kok kayak kosong gitu, baut-bautnya kok kayak kosong. Pas lihat di bungkusnya ternyata sudah dibongkar sama pemiliknya. Oke ini ya semua bautnya ya, pantesan kosong. Ternyata kata pemiliknya dia habis mau ganti Polaris, tapi mungkin salah derajat kalau feeling saya sih gitu. Oke langsung kita bongkar, mau cek dulu Polarisnya, kerusakannya itu nanti apanya gitu. Tapi langsung saja ke Polaris. Untuk kabel-kabelnya di dalamnya seperti ini ya. Kabel-kabelnya kita lepas dulu. Oke ini kabel-kabelnya kita lepasin aja semuanya. Nah ini lensanya yang ada motornya itu tuh, dia muter kalau pas lagi nentuin titik fokus dia akan muter ya. Kita copotin dulu kabelnya. Ini saya percepat aja ya, LCD-nya jangan lupa dicopot. Oke, kita buka ya. Bautnya juga di dalamnya udah dicopot ternyata, benar. Oke, kita copot-copotin, saya cepetin aja ya videonya ya. Oke ini LCD-nya ya. Ini LCD-nya masih bagus, masih mulus LCD-nya, belum ada bercak atau apa-apa ya. Saya kasih tatakan dulu. Dan ini lensa Fresnelnya ya, tapi udah agak menguning gitu.
lensa Fresnel yang kedua, tapi masih nggak masalah, masih bisa dipakai. Oke, dan ini lensa kaca Polaris ini ya, agak susah, ada bekas kayak lem gitu. Makan sayurannya. Nih, nah ini lensanya ya, lensanya seperti ini ya. Ini ada bekas kayak lem gitu, lem bekas Sayur buah, sayur itu Polaris kayaknya. Oke, kita copot langsung aja. Nih Polarisnya. Kemungkinan salah derajatnya, langsung saya ganti aja kalau gitu. Ini saya ada 45 derajat tapi ukurannya kecil, kurang gede ya. Dan ini saya pakai cairan cleaner buat kaca, sebenarnya buat jamur. Nanti akan ngelotok sendiri. Posisinya tangan satu megang kamera, susah jadinya. Nah, ini sebelum dipasang, dan ini cairannya ya, pembersih itu yang warna merah, lupa namanya, cairan cleaner buat kaca mobil atau apa gitu. Bersihin dulu ya bekas lem-lemnya. Agak susah kalau nggak dibersihin, nanti burem. Nah, ini buat nentuin derajatnya saya biasanya seperti ini ya, masukin plastik Polarisnya ke dalam, pas posisi proyektor dinyalain ya, nanti masukin seperti ini ya. Oke, coba kita nyalain ya. Ini tanpa Polaris berarti ini ya. Ini tanpa Polaris seperti ini ya. Nanti gambarnya biasanya putih. Nah, oke, penampakannya seperti ini ya. Kalau tanpa Polaris dia akan putih gitu. Ini coba saya masukin Polaris, plastik Polarisnya buat nentuin warnanya ya, menentuin derajatnya nih. Tapi biasanya umumnya adalah 45 derajat nih. Buka empung. Nah, Arisan-arisan. ini kebalik nih posisinya. Harusnya, nah ini yang seperti ini yang benar. Posisinya seperti ini ya, 45 derajat berarti ini ya. Dan ini Polarisnya langsung saya akan pakai ya. Ini saya beli lembaran ya, lupa dulu berapa duit ya. Lembaran buat TV bisa sini. Ini ukuran 45 derajat sebenarnya udah ya, tinggal potong nanti, sesuaiin itunya, sesuaiin dari kacanya ya. Biasanya di malnya pakai kaca Polaris bekasnya itu ya, bisa potong pakai cutter atau gunting ya, tapi saya biasanya pakai cutter kayak gini, tinggal potong, samain ukurannya.
Oke, dan kalau udah potong nih ya, ini udah saya potong ya, tinggal ditempel aja. Untuk bagian yang lengket itu dirasa itu ke kacanya ya, pastikan tidak ada gelembung nantinya, sama kayak nempel ke itu, kayak ke LCD HP buat pelindung layar kayak gitu-gitu. Jangan sampai ada gelembung ya, biar rapi. Dan pastikan kondisi kacanya bersih dulu ya. Ini saya pakai styrofoam yang buat tatakannya ya, biar enak. Tinggal dikelupas pelan-pelan nanti biar nggak ada gelembung ya, seperti ini ya. Nah, ini plastiknya dilepas dulu setengah, baru ini bagian lengketnya nempel ke kacanya ya, tinggal disamain, jangan sampai ada gelembung. Tak jadi cinta. Nempelnya saya biasa pakai tangan ya, saya urut-urut seperti ini sampai merata pokoknya. Nah, kalau udah seperti ini pokoknya sampai merata, usahakan jangan ada gelembung. Oke. Dan ini ada kaca, ada pelindung lagi ya, tinggal lepas. Nah, di pinggirnya masih ada sisa nih, saya potong pakai cutter biar rapi. Kalau udah tinggal dites ya. Nih kita pasang, kita coba. Oke, kita coba ya, kita nyalakan. Ini udah saya pasang, posisi terbuka dulu ya. Kita nyalakan, coba. Oke, udah nyala. Dan ini lagi loading. Nah, harusnya seperti ini ya. Posisi saya ke tembok miring, jadi gambarnya kurang fokus. Ini lensanya bergerak sendiri ya, muter, nentuin titik fokusnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, dia autofokus ya. Tuh di situ lensanya bergerak ya, maju, keluar masuk, keluar masuk. Nah, itu kelihatan ya, keluar masuk ya. Geriginya bergerak ya. Oke, dan ini hasilnya ya. Ya, autofokusnya bagus ya. Tuh, keluar masuk, keluar masuk. Oke, tuh, dan udah jadi, tinggal ditutup ya.
Oke, kita rapikan ya. Kita rapikan, tutup semuanya. Tinggal dites nanti ya. Oke, kita nyalain ya. Ini jarak jauh nih. Saya nyorotnya ke lorong ya, ke dapur. Yang nggak beraturan di sininya ya. Oke, kita lihat ya. Wes, cerah juga ya gambarnya, bagus. Cocok buat di dalam ruangan. Kalau di luar, kalau kena sinar masih bisa sih ini. Masih worth it. Oke, dan ini ya. Terang ya. Nah, oke nih. Nah, dan ini autofokusnya dia nentuin. Oke, dan ini ya saya coba di dalam kamar pakai layar. Cakep pergerakan lensanya ya. Saat nyalain dia kebukanya seperti ini. Oke, dan cering, wah keren. Cerah juga warnanya, bagus. Cocok buat nobar timnas ini mah. Otomatis dia ya nentuin besar gedenya layar dia. Ini jarak kisaran berapa ya, 2 meter pakai layar 70 in. Oke, dia ada autofokusnya ini ya. Oke, kita coba pakai USB. Sudah saya colok USB ya. Kita coba kita nyalain musik atau apa lah, coba. Oh iya, untuk suaranya juga bagus ini. Oke, kita coba buat nonton video, coba video musik. Oke ya, dan ini penampakannya keren ya, gambarnya cerah. Dan sekian ya tutorialnya untuk
ganti Polaris. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar ya, atau barangkali ada yang mau servis juga boleh. Oke, terima kasih. Wassalam.